Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa bihi syahida wa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jemaah subuh rahimakumullah. Kembali subuh hari ini kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian subuh kita, masih tentang macam-macam permainan, macam-macam hiburan ya, yang bukan sekedar, bukan permainan biasa, bukan hiburan biasa, tapi di dalamnya ini ada olah fisik, ada latihan kedisiplinan, ketangkasan dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang sangat positif. Disebutkan selanjutnya adalah al-abul furusiyah. Jadi permainan berkuda. Nah, ini termasuk di sebahagian tempat ini termasuk olahraga yang mahal ya. Nah, namun di kalangan orang Arab itu kuda dengan penunggang itu ibarat satu tubuh. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masyhur, beliau adalah penunggang kuda yang hebat, dan beliau dalam banyak sekali hadis, salah satu diantaranya kita sebutkan, beliau bersabda bahwa kullu syai'in laisa min dzikrillah, segala sesuatu yang tidak ada zikirnya kepada Allah, fahuwa lahwun, maka itu adalah kelalaian, au sahwun, atau sia-sia, illa arba'a khisalin, kecuali 4 hal. Yang pertama, masyar rajuli bainal gharadaini, langkah seseorang di antara 2 sasaran. Nah, ini maksudnya memanah. Ya, memanah. Kemudian wa ta'dibuhu farasah. Ya, seseorang yang melatih kudanya. Ya, melatih kudanya. Kemudian wa mula'abatahu ahlahu, seseorang yang bermain-main dengan istrinya. Ya, jadi bermain-main dengan istri itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'limahus sibahah, dan belajar berenang. Dalam hadis yang lain disebutkan allimu auladakum as-sibahah, ajari anak-anakmu berenang, warrimayah, menembak panah, wa muruhum, dan latilah mereka, falyathibu ala zuhuril khailih, untuk melompat di atas punggung kuda. Nah, maksudnya dilatih berkuda sampai mahir. Disebutkan dari Abdullah bin Umar. Jadi salah satu kesenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berkuda, dan Abdullah bin Umar meriwayatkan satu hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sabaqa bainal khail, ya, seringkali melakukan atau mengadakan lomba pacuan kuda. Jadi mengadakan lomba pacuan kuda, wa atas sabiq, dan memberikan hadiah kepada pemenangnya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sponsor, ya, menjadi sponsor dalam lomba pacuan kuda.
Dan semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah tasji'un alas sibak. Ya, ini dorongan, ya dorongan dan motivasi, ya, agar umat ini ya melatih fisiknya, jangan sampai menjadi umat yang lemah. Sebab bagaimanapun juga al-mu'minul qawi, bahwa orang mukmin yang kuat, maksudnya itu kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat secara materi, itu ahabbu ilallah, artinya punya nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Jadi sama-sama mukmin, tapi yang satu ini kuat, yang satunya lemah. Ini secara potensi ya manfaatnya untuk agama ini lebih kepada orang-orang mukmin yang kuat gitu. Pernah ditanyakan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akuntum turahinuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernahkah kalian mengadakan murohanah? Murohanah itu perlombaan dengan hadiah, ya perlombaan dengan hadiah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurahinu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri katakanlah yurahin, mengunggulkan, ya mengunggulkan, pernah mengunggulkan satu, ya pernah mengunggulkan satu di antara yang berlomba itu dengan menaruh hadiah. Ya kalau bahasa kita hari ini katakanlah taruhan begitu ya, taruhan. Tapi itu taruhan yang mubah. Nanti akan dijelaskan di sini. Kemudian Anas bin Malik mengatakan na'am, iya, ya wallahi demi Allah, laqad rohana ala farasin, ya pernah dalam satu pacuan kuda Nabi itu Nabi memegang seekor kuda, ya, namanya Subhah. Jadi kuda itu bernama Subhah, Nabi pegang itu. Di antara sekian banyak kuda yang berlomba, Nabi pegang ini yang namanya Subhah ini, dan beliau menaruh hadiah di situ. Jadi pasabaqan nas, lalu kuda itu menang. Fahasya lidzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang sekali ketika itu. Jadi perlombaan berhadiah. Jadi warihan al-mubah yang diperbolehkan itu adalah ayyakunal ja'alul ladzi yubzalu, ya, hadiah yang diberikan. Jadi ini perlombaan ada hadiahnya. Hadiah yang diberikan itu min ghairil mutasabiqaini, berasal dari selain peserta lomba. Jadi hadiahnya bukan dari peserta lomba, artinya dari pihak ketiga. Ya, hari ini kita sebut sponsor lah. Jadi ada sponsornya, itu yang menanggung hadiahnya. Au min ahadihima faqattu, atau hadiah itu berasal hanya dari salah satu peserta, tidak apa-apa. Ya, hanya berasal dari salah satu peserta. Jadi seumpama ada perlombaan berhadiah, hadiahnya itu berasal dari salah satu peserta, bukan dari dua-duanya. Nah, itu tidak apa-apa itu. Fa amma idza bazala kullum minhuma ja'lan, ya adapun jika hadiah itu berasal dari keduanya, jadi ada orang berlomba, masing-masing memberikan hadiah, dengan syarat anna may yasbaqu minhuma akhadzal ja'laini ma'an, yang menang akan mendapatkan dua hadiah tersebut sekaligus. Ya. Fahuwal kimaru al-manhiyu anhu. Itulah perjudian yang dilarang. Kalau seperti itu namanya berjudi, ya. Tapi kalau dari pihak ketiga hadiahnya atau hanya dari salah seorang peserta lomba, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau hadiahnya berasal dari kedua belah pihak, kemudian nanti yang menang mengambil semua, itu namanya taruhan. Itu termasuk perjudian.
Wa qad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal naw' minal khail alladzi yu'addu lil qimar farasus syaitan. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis bahwa seekor kuda yang disiapkan sebagai hadiah taruhan. Ya, seekor kuda yang disiapkan sebagai hadiah taruhan. Itu Nabi menyebutnya itu farasus syaitan, kuda setan. Wa ja'ala thamanuha wizran, dan harganya itu maksudnya dijual itu dosa. Ya. Wa alfuha wizran, dipelihara juga dosa. Wa rukubuha wizran, dikendarai juga dosa. Nah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan al khailu thalathah. Ya, kuda itu ada 3 macam. Yang pertama farasul lirrahman, ada kuda untuk Allah yang Maha Pengasih. Yang kedua wa farasul lil insan, ada kuda untuk manusia. Dan yang ketiga wa farasul lisyaitan, ada kuda untuk syaitan. Fa amma farasul rahman, adapun kuda untuk Allah itu falladzi yurtabatu fi sabilillah, yaitu kuda yang diikat dalam jihad fi sabilillah. Ya, fa'alfuha, maka makanannya, minumannya, bahkan warausuhu, kotorannya, wa bauluhu, air kencingnya, semuanya ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anna kulladzalika lahu minal hasanati, jadi semua itu akan mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Nah, kemudian yang kedua, wa amma farasus syaitan, adapun kuda syaitan itu falladzi yuqamaru, yaitu yang dipakai sebagai taruhan judi. Nah, itu namanya kuda setan. Nah, begitu juga kita kiaskan dengan hadiah-hadiah yang lain. Ya, jadi seumpama ada hadiah perjudian, hadiahnya sepeda motor, hadiahnya mobil. Nah, itu semua namanya motor setan, mobil setan. Wa amma farasul insan, adapun kuda bagi manusia itu falladzi yurbituhul insanu yaltamisu batnaha, yaitu yang dipelihara oleh manusia untuk dimanfaatkan, apakah dikembangbiakkan atau sebagai kendaraan atau membantu pekerjaan. Nah, itu namanya farasul insan. Selanjutnya termasuk hiburan yang diperbolehkan itu adalah as-swaidu, berburu. Ya, berburu. Nah, jadi berburu ini minal lahwin nafi, ini termasuk hiburan yang sangat bermanfaat yang diakui oleh Islam. Ya, jadi ini adalah bentuk bersenang-senang, sekaligus untuk kebugaran fisik. Bahkan lebih daripada itu juga menjadi mata pencaharian. Ya, menjadi mata pencaharian. Baik berburu itu menggunakan alat, ya, seperti panah, tombak, atau kail pancing, ya, bisa juga berburu ikan, ya, dengan memancing atau menombak atau menembak dengan menyelam. Au antarikil jawarih, atau dengan menggunakan hewan pemburu. Kalkilabi, ya, seperti anjing, ya, anjing pemburu, anjing yang terlatih. Kemudian wassakur, burung elang. Nah, ini sudah kita sebutkan pada halaman-halaman sebelumnya, ya, tentang penyembelihan yang syar'i. Jadi berburu itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, ya, di dalam Islam, kecuali dua kondisi. Kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama adalah al-muhrim bil haji wal umroh, orang yang dalam keadaan ihram, apakah untuk haji atau untuk umroh. Fa innahu fi marhalati salamin kamil, ya, orang yang sedang umroh itu, orang yang sedang ihram itu fase kedamaian penuh. Ya, harus kedamaian penuh, jadi berdamai dengan dirinya sendiri, tidak boleh marah-marah, ya, tidak boleh marah juga kepada orang, tidak boleh marah kepada diri sendiri, ya, tidak boleh membunuh dan lain-lain sebagainya. Jadi
la yaqtulu fiha, tidak boleh membunuh, wala yasfiku daman, tidak boleh menumpahkan darah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, la taqtulus shaidah, janganlah kamu membunuh binatang buruan, artinya jangan berburu, wa antum hurum, ketika engkau sedang ihram. Nah, kemudian yang kedua, halatul haram fi Makkah, jadi tidak boleh berburu di area tanah haram, di kota Makkah. Kenapa? Karena Islam itu menjadikan area itu mantiqata salamin wa amnin, sebagai zona damai, zona aman, ya, damai, aman, likulli kainin hayyin, untuk semua makhluk hidup, yantakilu fi arjaiha, yang bergerak-gerak di atas tanahnya, au yatiru fi samaiha, bahkan yang terbang di atas langitnya. Nah, jadi burung-burung yang terbang di atas tanah haram ini juga tidak boleh untuk diburu. Bahkan yambitu fi ardiha, termasuk batang-batang pohon atau rumput-rumput yang tumbuh di atas buminya, semua itu terlindung dengan keharamannya tanah itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah haram itu la yusadu soiduha, tidak boleh diburu binatangnya, wala yuqta'u syajaruha, tidak boleh ditebang pohonnya, wala yuhtala kholaha, dan tidak boleh dicabut rumput-rumputnya. Hari baik Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah subuh rahimakumullah, kita cukupkan dulu. Ini adalah permainan-permainan yang disepakati, ya, disepakati, kebolehannya bahkan sangat dianjurkan oleh syariat. Nah, insya Allah besok subuh kita akan membicarakan permainan-permainan yang katakanlah berada dalam zona perbedaan pendapat para ulama, apakah boleh atau tidak, kalau boleh bagaimana syaratnya, dan seterusnya. Ini akan kita bicarakan besok subuh. Kita cukupkan dulu untuk subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.